Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Khususnya interaksi antar makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Ada yang tahu contoh interaksi antar makhluk hidup? Apakah yang ini? Atau yang ini? Atau yang ini? Oke sahabat rumah belajar, adapun tujuan pembelajaran materi kali ini yaitu yang pertama, kita dapat menjelaskan macam-macam interaksi antar makhluk hidup. Yang kedua, kita dapat menjelaskan contoh-contoh interaksi antar makhluk hidup. Interaksi adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling mempengaruhi. Macam-macam interaksi antar makhluk hidup. Yang pertama adalah predasi. Predasi adalah hubungan pemangsa atau predator dengan dimangsa. Contohnya antara harimau dan kijang. Dan yang kedua antara kucing dengan tikus, di mana harimau dan kucing sebagai predator atau pemangsa, sedangkan tikus dan kijang itu adalah yang dimangsa. Yang kedua, kompetisi. Kompetisi adalah hubungan antar dua individu atau lebih yang saling bersaing untuk memperebutkan makanan, tempat tinggal, maupun pasangan. Contohnya, persaingan antara kerbau dengan sapi yang memperebutkan makanan berupa rumput. Yang kedua, persaingan antara singa dengan macan yang memperebutkan makanan berupa kijang. Interaksi berikutnya adalah simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antar dua makhluk hidup yang berbeda dan saling mempengaruhi. Simbiosis ada 4. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar dua makhluk hidup yang berbeda, di mana salah satu pihak yang satu dengan yang lainnya itu menguntungkan. Contohnya adalah kupu-kupu dengan bunga atau lebah dengan bunga, di mana kupu-kupu atau lebah mendapatkan keuntungan berupa makanan, yaitu sari-sari dari bunga. Sedangkan bunga mendapatkan keuntungan dari lebah dan kupu-kupu dengan cara membantunya dalam penyerbukan. Yang kedua adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antar dua makhluk hidup yang berbeda, di mana pihak yang satu menguntungkan sedangkan pihak yang lain dirugikan. Contohnya adalah tali putri dan tanaman inangnya, atau benalu dengan tanaman inangnya, di mana tali putri atau benalu ini mendapatkan keuntungan berupa menghisap nutrisi yang terdapat pada tanaman inangnya, sehingga tanaman inangnya tidak mendapatkan nutrisi. Akhirnya, lama-kelamaan tanaman inangnya tersebut akan layu dan mati. Simbiosis yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antar dua makhluk hidup yang berbeda, di mana satu pihak untung, sedangkan pihak yang lain tidak untung dan tidak rugi. Contohnya yaitu bunga anggrek dengan pohon yang ditumpanginya, atau tanaman paku dengan pohon kelapa sawit, di mana bunga anggrek dan tanaman paku tersebut itu mendapatkan keuntungan berupa tempat tinggal untuk tumbuh, sedangkan pohon yang ditumpanginya itu tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Yang keempat, simbiosis amensalisme. Simbiosis amensalisme adalah hubungan antar dua makhluk hidup yang berbeda, di mana pihak yang satu dirugikan sedangkan pihak yang lain tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Contohnya, pohon pinus dan tanaman yang berada di sekitarnya. Pihak yang dirugikan adalah tanaman yang berada di sekitarnya. Pohon pinus ini mengeluarkan
Senyawa kimia berupa alelopati untuk menghambat atau menghentikan pertumbuhan tanaman yang berada di sekitar pohon tersebut. Nah, itulah tadi macam-macam interaksi antara makhluk hidup beserta contohnya. Banyak sekali contoh-contoh yang lain yang dapat kalian temukan di sekitar kalian. Oke, sahabat rumah belajar, sekian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.